Halo, Scorpio. Wah, Scorpio ya. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Scorpio ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa, terbolak-balik ya. Dan readingan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan, bisa maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat saja, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Oke. Jadi kita lihat energi Scorpio dan orang yang dealing dengan Scorpio ya. Energimu, energi dia ya, siapapun yang berkaitan Scorpio. Oke. Yin and Yang. Beberapa kalian, apakah kamu punya koneksi spiritual dengan seseorang? Apakah kamu punya koneksi kuat dengan seseorang? Entah ini twin flame, soulmate, karmic atau apa ya. Tapi aku ngerasanya ini lebih kayak energi mirror gitu. Kamu masih terkoneksi dengan seseorang ya. Padahal banyak hal yang harus dipikirkan. Kan yang dipikirkan itu juga nggak tentang cinta doang. Kamu kan juga harus mikirin masa depanmu. Kamu harus mikirin kerja. Kamu harus mikirin keluarga atau apa ya. Banyak sebenarnya yang harus dipikirkan. Atau ya sebenarnya banyak peluang atau banyak prioritas. Atau ya sebenarnya adalah hal lain atau ada yang lain sebenarnya yang bisa lebih baik untuk kamu pikirkan. Tapi ya hatimu masih ke dia saja. Dia lagi. Ini bisa vice versa, Kak. Ya, bisa kebalik. Bisa kayak dia itu stuck di kamu. Dia ngerasa mungkin sudah mentok di kamu. Hatinya sudah sama kamu. Jadi dia mati rasa dengan orang lain. Atau ya dia udah sulit banget membuka hati sama yang lain. Sedangkan kamu di sini, aku ngelihatnya kamu fokus sama kehidupanmu, ya, terutama soal keluarga. Aku ngerasa di sini ada semacam family issue kah? Kayak ya udah waktunya beberapa waktu ke depan kamu memikirkan keluargamu membutuhkan kamu, keluargamu rindu sama kamu, atau orang yang sudah berkeluarga, ya. Siapa yang sudah berkeluarga? Itu kayak, ya, dia masih ada koneksi sama kamu, gitu. Jadi ini ada orang yang punya pengaruh dari keluarga, intinya seperti itu. Atau memang saat ini dan di waktu ke depan ya semesta ngerasa apa ya, perlu men-trigger kamu ya, supaya kamu tuh lihat kehidupan kamu udah sejauh apa memperhatikan keluargamu. Ya boleh memperhatikan keluarga, tapi ya jangan juga berlebihan ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu takutnya tidak sehat untuk kamu. Bisa juga ini ada orang yang sudah berkeluarga atau apa ya, atau memikirkan mau berkeluarga gitu. Ya boleh-boleh saja memikirkan itu, mikirin keluarga atau keinginan berkeluarga, atau memikirkan orang yang sudah berkeluarga. Tapi ya jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan, karena ya itu jadi toxic gitu. Jadi ya semesta membuat kamu tuh coba lepaskan segala beban, lepaskan beban pikiranmu. Kamu jangan terlalu memikirkan orang, sedangkan orang belum tentu memikirkan kamu.
Kamu memikirkan kebahagiaan mereka, dia. Tapi dia mikirin kebahagiaanmu nggak? Nah, gitu say. Ini bisa vice versa. Jadi, aku ngerasa ada momen atau situasi yang terjadi di hidup kamu yang membuat kamu tuh jadi ke-trigger atau kamu jadi tersadar bahwasanya kamu harus bangkit, kamu harus bangun masa depanmu, ya. Meskipun nanti ada aja yang bikin kamu baper, meskipun ada aja nanti yang datang atau kembali. Ya kalau siapapun itu yang menghampiri, ya janganlah membuat kamu terbawa perasaan, jangan buat kamu baper, terlena, terbuai, ya. Karena sebenarnya sudah terlalu lama kamu hanya fokus memperhatikan mereka, mikirin mereka, dia. Ya udah saatnya kamu memperhatikan dirimu sendiri, ya. Ini bagus loh kalau kamu mau fokus terhadap yang kamu kerjakan. Kalau kamu mau fokus ke masa depan, membangun hidupmu, membangun kualitasmu, kamu jadi orang sukses nantinya, ya. Kamu pengen kan dihargai, ya hargailah dirimu. Bikin dirimu itu seperti orang yang punya value, punya nilai, dan kamu pantas diperjuangkan. Bisa vice versa, ya. Atau siapa yang ngerasa gitu? Oke, perasaan dia ke kamu. Perasaannya ya. Wah, ada yang baper sama kamu ya. Ternyata masih ada yang mencintaimu atau selalu cinta sama kamu. Aku ngerasa ini dia sudah memendam perasaan lama. Atau kamu udah tahu orang ini siapa? Dia mencintai kamu sejak dulu, sejak kemarin. Ya mau siapapun ini ya, mau lama, tidak terlalu lama. Dan ini bisa lebih dari satu loh, kalau aku ngerasanya ya. Lebih dari satu. Bisa yang lama, tapi bisa juga yang baru. Atau ya, kamu dealing dengan lebih dari satu yang baper sama kamu, ya. Dia senang banget nih sama kamu. Jadi kalau mikirin kamu, bawaannya happy, bawaannya kayak ya kamu orangnya nyenengin, kamu orangnya ngangenin, ya mudah teringat sama kamu, mudah rindu, ya jadi kayak ya pengen menemui kamu. Aku ngerasa ada yang rindu banget nih sama kamu ya. Ada yang rindu parah sama Scorpio, atau Scorpio lagi rindu parah ke seseorang ya. Ya ada yang kangen berat gitu loh, kangen parah banget, kayak ya gue pengen dateng, ya kangen banget say gitu. Itu sih. Tapi dia membatasi diri, atau kamu membatasi diri ya. Jadi salah satu dari kalian ada yang batasi diri. Bisa karena ego, tapi bisa juga saya membatasi diri karena saya hanya mempersilahkan orang-orang yang positif yang hadir di hidup saya. Jadi kalau yang toksik, yang racun, gak bisa masuk say, gitu. Ya mungkin kamu ngerasa gitu atau siapa ya. Jadi kayak, udah cukup kah sakit yang dirasa selama ini? Atau ya kamu melindungi dirimu, kamu gak mau kecewa lagi. Ya kamu batasi gitu, hanya orang-orang berfaedah yang layak masuk ke hidupmu, gitu kak. Ya. Jadi dia tuh ngerasa harus apa ya? Harus benar-benar berjuang kalau mau ke kamu, ya. Padahal ini orangnya, dia bisa aja on off pergerakannya, ya. Kadang dia tuh ngerasa aku harus bergerak nih ke kamu, udah gak tahan sih, entah mau bicara atau apa ya. Tapi kadang dia ngerasa diam, kadang dia ngerasa pasif lagi. Dia kayak orang yang ya gimana gitu ya, mau menaklukkan kamu tidak semudah yang dia pikirkan. Beberapa mungkin ngerasa udah sulit ya memperbaiki hubungan dengan kamu. Mungkin dia mikirnya kayak
Ya mungkin kamu sudah lupa sama saya, atau saya ini udah gak pantas buat kamu, atau ya ada yang insecure, ada yang malu, ada yang ya malu kali karena kesalahan, merasa bersalah, atau ya dia ngerasa gak enakan gitu, segan sama kamu, ya. Jadi dia tuh nguat-nguatin dirinya sendiri, kalau jauh dari kamu, sabar-sabarin, ya tegar-tegarin diri sendiri. Memang sakit sih kehilangan kamu. Mau maju ke kamu, mau bergerak ke kamu juga kayak masih belum siap. Entah kenapa dia belum siap gitu. Atau memang kamu tuh memprotek dirimu ya. Jadi dia overthinking, dia mikirin kamu banget. Dia ngerasa, gimana ya? Gimana aku tuh supaya bisa menaklukkan kamu? Gimana supaya kamu tuh ada dalam genggamanku, aku bisa mengendalikan kamu, begini begitu. Beberapa ini memang mau manfaatkan kamu ya, atau kayak ngerasa aja ya lu aja yang bergerak gitu, lu aja yang perjuangin gue, ya gue nungguin di sini ya, lu aja yang kejar-kejar gue, tapi ternyata kamu nggak ngejar. Ini bisa vice versa. Nih ada yang manipulatif di sini ya, ada yang bertopeng tipu daya, ada yang playing victim ya. Jadi kayak ya mungkin dia menilai keburukanmu gitu, dia kayak melihat kekurangan kamu aja, padahal kamu juga banyak kebaikan. Jadi ya dia memandang ya biarin aja, kalau kamu perlu ya kamulah yang cari saya, bla 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 nih, kayak gitu. Tapi jauh dalam lubuk hati dia tuh masih mencintaimu. Karena apa? Karena kamu punya kebaikan sebenarnya. Ada kok sisi terbaik dalam dirimu yang dia nggak temukan di orang lain, ya. Jadi ini yang dealing sama kamu mungkin orangnya lumayan egois ya, keras. Tapi bisa vice versa, ya, bisa kebalik. Ini ada juga yang kekanak-kanakan, punya inner child ya. Masa kecilnya, didikan keluarganya, lingkungan pertemanannya membuat dia jadi seegois itu. Jadi ya dia mementingkan dirinya tanpa melihat bagaimana perasaanmu gitu. Ya mungkin dia ngerasanya kayak ya kamu kan juga punya keburukan begini begitu, tapi ya dalam hati kan dia galau sebenarnya. Dia baper nih. Dalam hati dia nggak bisa hilangin perasaannya sama kamu. Ya kalau ada orang yang mencintai kamu begitu dalam, itu kan bisa tandanya kayak ada kok sisi terbaik dalam dirimu, tapi dia sulit mengakuinya. Kena egonya di situ, ya. Bisa juga aku ngerasanya yaitu playing victim itu kan orang yang jarang introspeksi diri. Dia jarang ngoreksi dirinya. Dia selalu ngerasa dia yang korban. Padahal dia juga menyakiti gitu. Jadi ya, ini entah siapa yang seperti itu ya. Kan bisa kebalik nih, vice versa. Ya, aku ngelihatnya seperti itu. Kadang dia gelisah ya, galau, merana, anxiety. Jadi kalau ada seseorang yang anxiety, gelisah, itu berarti harus ada yang dia koreksi di dalam dirinya sendiri. Kayak, ya gue kenapa gelisah ya? Ya kalau gelisah gitu, hidup nggak tenang, itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Ya akhirnya orang ini menyadari kok. Ya ternyata ada juga sih kesalahan aku. Ada juga kekurangan aku. Nah seperti itu. Ini bisa vice versa banget sih. Dan aku ngerasanya kan ada yang mirror ya. Ada yang cerminan. Atau jadi saling berkaca, saling introspeksi diri lah. Mungkin ada yang terlalu keras, dan ada yang terlalu sensitif ya. Ada yang terlalu ya baperan banget, tapi ada yang keras juga. Ada yang strong banget energinya, kuat banget, terlalu keras dalam pemikirannya. Tapi ternyata ada juga yang plan ya. Ada yang plan, nggak punya pendirian. Ya maunya gini, maunya gitu, ya begitulah. Oke? Kita klarifikasi lagi ya. Nah, kalau aku lihat energinya, ini tuh ada
beberapa sesama water sign ya. Ada Scorpio, Pisces, Cancer. Terus aku ngerasa terutama Cancer ya, sama Pisces. Lalu ada Libra, Gemini, Aquarius. Terus ada Taurus ya, Virgo, Capricorn. Oke. Tapi lebih kayak ke Taurus ya. Terus ada Leo di sini, strong ya. Kita lihat lagi yang muncul ya. Tuh, Cancer. Oke, ini Cancer meronta-ronta. Muncul energi Cancer ya. Lalu ada Leo, Sagittarius sama Aries. Taurus ya, Virgo, Capricorn. Aku ngerasanya ini yang kuat juga ada Aries lagi ya, Capricorn sama Scorpio. Mungkin sesama elemen air ya. Itu ada Scorpio lagi. Nah, ini Virgo. So, aku ngelihatnya kamu mau membuat keputusan atau kamu mau membuat langkah besar gitu. Kamu ngerasa udah saatnya mengambil tindakan, udah saatnya mencintai diri sendiri, atau kamu ngerasa udah saatnya melakukan perubahan di hidup kamu. Kamu kan juga gak mau gitu-gitu aja tenggelam di dalam energi yang kamu rasa itu udah gak sehat loh buat kamu ya. Jadi kayak ada awal mula baru di hidup kamu. Bisa ini kayak peluang baru ya, kesempatan baru. Aku ngerasanya beberapa waktu ke depan, kalau kamu mencintai diri sendiri ya, kamu tuh jadi bersinar. Jadi kamu gak perlu ngemis-ngemis cinta. Ya banyak cinta yang datang untuk kamu gitu. Dan aku ngerasa kamu berhak memilih. Kamu berhak memilih mana yang terbaik buat kamu. Tapi aku ngelihat kalau soal uang ya, kalau soal finansial atau yang kamu kerjakan, ini ada pengaruh banget tentang keluarga, family ya. Mungkin beberapa kalian yang loyal banget sama keluarga, ada loh rezekimu karena kamu udah baik sama keluarga ya. Jadi Tuhan dan semesta akan memberi rezeki buat kamu karena kamu sangat loyal sama keluarga. Terkhusus kalian yang seperti itu ya, berusaha membahagiakan keluarga. Nah, itu akan membuahkan rezeki. Atau ya kalau kalian yang merasa belum maksimal ke keluarga ya, cobalah untuk memperhatikan keluargamu. Lebih lagi memperhatikan keluarga kalian gitu ya. Dan kalian yang pengen berkeluarga kayaknya nggak lama lagi ya. Cie. Ini beberapa kalian ya. Kalau yang pengen berkeluarga ya silakan sih. Nggak jauh-jauh lagi sih aku rasanya. Tapi lebih kayak kamu memperbaiki kualitasmu dulu. Kamu lebih kayak fokus ke kerjaan, terus kamu bersinar dan kamu dapat yang berkualitas gitu. Tapi kalau punya keluarga ya, aku ngerasanya keluargamu makin sayang sama kamu ya. Atau keluargamu itu, keluarga yang kamu perjuangkan itu akan membawa rezeki buat kamu. Oke, dan ini kayak satu persatu masalah kamu teratasi ya. Bagi kalian yang pengen banget mendapatkan jalan keluar, titik terang, ya kamu akan menemukan itu. Karena semesta ngerasa udah cukup lah segala sesuatu toksik terjadi di hidup kamu ya. Atau ya kayak semesta itu ngerasa siklus yang gak enak di hidup kamu itu harus segera diakhiri. Karena aku ngerasa di sini ya beberapa kalian ya, kamu awakening, terbangun spiritual, atau kamu semakin spiritual gitu. Kamu jadi kayak orang yang hidup kamu akan lebih sehat, hidup kamu nggak toksik lagi. Kamu kayak udah bisa mengejar kebahagiaan kamu di masa depan. Aku ngerasanya apa ya? Kamu berhasil keluar dari siklus yang begitu-begitu aja. Jadi kayak ini kan tower moment ini, aku ngerasanya kayak momen yang kamu gak duga-duga. Kamu gak akan nyangka gitu. Hidup aku 100% berubah.
Aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Aku yang di masa depan bukanlah aku yang di masa lalu. Gitu. Jadi kayak ya mungkin hidup kamu lebih baik, apa yang kamu kerjakan itu akan membawa jalanmu menuju kesuksesan. Gitu. Ih, bagus banget ya. Gemoy deh kartunya. Oke, lanjut perasaannya ya. Nah, kan tadi kan aku bilang ada yang rindu sama kamu. Ini pengen banget ketemu sama kamu, ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries. Wah, ini strong ya, Leo. Oke, ada Cancer lagi ya. Sagittarius, Pisces. Libra, Gemini, Aquarius. Kita lihat di sini strongnya di Aquarius ya. Lalu ada Aries itu kuat, ada Taurus, ada Libra itu juga ya strong. Dan ini Capricorn. Oke. Itu sih, bisa energi aja. Jadi, entah siapa ya, entah dianya atau ini vice versa. Ada yang rasa sedih banget. Apa benar aku selamanya akan kehilangan kamu? Apa iya aku selamanya nggak bisa lagi ketemu kamu? Jadi ini kayaknya orangnya sudah berlalu gitu ya. Kayak entah dianya atau kamu atau siapa ini ya, vice versa, ngerasa sesedih itu aku rindu sama kamu ya. Ya sesedih itu rasanya pengen banget ketemu sama kamu. Dan ini ada yang merasa kehilangan sekaligus merasa bersalah. Sekaligus merasa menyesal gitu. Dia menyesali apa yang dia lakukan. Cuma ya entah apa yang terjadi ya, lost kontak, gak deket lagi, gak bersama. Ya apapun itu sebenarnya sangat-sangat disesali. Jadi kayak orang yang kenapa harus kayak gini ya? Harusnya aku kan sama kamu. Harusnya kita tuh kayak dulu. Pengennya sih kayak dulu. Nah, orang itu berpikir seperti itu. Tapi ini kayaknya orangnya wah egois banget nih. Atau keras ya. Ada yang keras kepala banget. Kayak kepala batu gitu ya. Ya sekeras batu maksudnya. Jadi dia tuh kayak orang yang dia sangat kokoh dengan pemikirannya, penilaiannya. Jadi dia rasa ya menurut dia itu yang benar ya itu aja. Dia bertahan keras banget dengan pemikirannya itu. Makanya kadang dia ngerasa ya sedih sih, sakit ya kehilangan kamu. Ya menyesal juga sih kehilangan kamu. Tapi ya udahlah gitu. Kan kamu juga yang salah, kan kamu juga yang begini begitu. Nah, itulah playing victim ya. Taunya nyalahin kamu. Padahal sedih banget loh sebenarnya perasaannya. Dia susah loh buka hati ke orang lain. Susah banget. Ini bisa vice versa. Jadi kalau orang ini mau pakai hati nurani, sebenarnya pengen banget bicara sama kamu, sebenarnya pengen banget bertemu sama kamu. Mungkin hanya kamu sebenarnya yang penyayang, sebenarnya hanya kamu yang sabar, sebenarnya hanya kamu yang bisa menaklukkan dia yang keras gitu. Tapi aku rasa kamu pun udah males nanggepin dia ya. Karena di sini beberapa energinya mirror. Jadi kayak udahlah. Kalau hanya menyakiti buat apa gitu. Kalau semuanya terasa sakit ya udahlah cukup sekian gitu ya. Dan terima kasih. Tapi memang cinta itu masih ada loh. Masih ada banget cinta itu. Ya bisa dibilang cuma kamu yang mampu menaklukkan dia. Tapi dia berusaha berdamai dengan keadaan ya. Aku ngerasanya orang ini berusaha mengikhlaskan semuanya. Makanya ada yang mirror banget kayak aku bilang tadi. Kamu berusaha mengikhlaskan, ya dia pun seperti itu. Ya mudah-mudahan kalian bahagia dengan cara kalian sendiri gitu ya. Atau dengan cara apapun. Ya beberapa ada sih yang mau bertahan ya kalau memang cinta, karena aku ngerasanya kalau sampai orang ini sadar dia nggak bisa bahagia dengan yang lain, atau ya kalau sampai dia sadar
tidak ada yang seperti kamu, ya bisa aja dia kembali ke kamu. Tapi kalau dia keras sama egonya, ya dia masih begitu aja, taunya menyalahkan kamu. Atau dia menganggap kamu tuh bukan yang terbaik atau apa. Meskipun kamu pada dasarnya terbaik ya, gitu. Nah, percayalah pada ketidakmungkinan gitu. Ini buat apapun ya, mau percintaan, kerjaan, atau apapun. Mungkin beberapa kalian ngerasa hopeless ya, ngerasa aduh, aku nggak mau berharap apa-apa lagi. Soalnya beberapa yang terjadi di hidup kamu tuh kayak tidak sesuai ekspektasi ya. Mungkin beberapa kalian mengalami hal kayak, ya apa yang terjadi di hidupmu itu banyak tidak sesuai harapan gitu. Tapi ya di sini semesta katakan ya, sebenarnya apa yang kamu rasa tidak perlu diharapkan, atau apa yang kamu rasa mustahil, tidak mungkin, itu sebenarnya bisa aja terjadi gitu ya. Dan aku ngeliat ini kan bagus banget ya, energi yang dari sini tadi. Kayak ada lembaran baru di hidup kamu, perubahan besar di hidup kamu. Kamu yang tadinya terpuruk, kamu bangkit. Kamu yang benar-benar mau ikhlas, memaafkan. Ya, ada perubahan besar di hidup kamu. Istilahnya, kalau kamu benar-benar ikhlasin seseorang itu yang pernah menyakiti ya, ya ke depannya pintu rezeki, pintu kebahagiaan akan terbuka buat kamu. Jadi energi racun, energi negatif itu harus dilepaskan. Lepaskan rasa sakit hati, lepaskan kekecewaan itu, supaya pintu kebahagiaan ada buat kamu. Dan semua teka-teki, semua pertanyaan yang ada di dalam dirimu selama ini akan terjawab ya. Itu. Jadi kayak ada siklus baru di hidup kamu ke depannya. Nih, aku ngerasanya ada mimpi-mimpi yang terwujud, ada keinginan-keinginan yang akan terwujud. Ya, aku ngerasanya dengan persiapan yang bagus ya, terutama persiapan mental. Jadi kayak istilahnya semua yang terjadi di hidup kamu, perjalanan hidupmu, ya sadar nggak sadar, itu membentuk karaktermu. Itu menempa kamu menjadi pribadi yang lebih kuat gitu. Jadi karena pribadimu sudah ditempa, hidupmu sudah diuji terus. Nah, mentalmu kan semakin kuat. Mentalmu itu semakin bagus gitu. Dan kamu kalau memang udah saatnya layak mendapatkan anugerah, ya kamu akan diberikan anugerah gitu. Jadi kayak istilahnya ini sebentar lagi sih aku ngerasa sebentar lagi ada perubahan besar di hidup kamu. Bisa dalam apa yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan, atau ya dalam percintaan kayak ada perubahan besar gitu. Dan aku rasa itu perubahan pasti lebih baik ya. Karena di sini ini beberapa kalian ya yang memang udah melalui pahit manisnya hidup. Ya udah saatnya kamu menuju puncak keberhasilan di hidup kamu. Dan semua pertanyaan di dalam dirimu, kenapa hidupku gini ya? Kok aku kayak gini, gak kayak mereka, gak kayak gitu? Ya itu akan terjawab. Dan kamu akan ngerti nantinya kalau kamu udah menjadi lebih baik. Dan kamu lebih bahagia ke depannya. Ya mungkin aja suatu saat kalau kamu sukses ya, kalau kamu menjadi pemenang, ya kamu akan ngerti, oh ternyata selama ini ujian-ujian, tantangan-tantangan hidup itu ya ada supaya saya dipersiapkan menjadi juara, setidaknya juara untuk diri saya sendiri, kayak gitu ya. Ih keren banget nih. Oke, jadi sampai sini dulu Scorpio. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.